selamat bergabung kembali di Kasino Podcast Kabar Sidisono. Hari ini edisi yang spesial ditunggu-tunggu. Pertama sejak kita istirahat ya. Lama. Kita bergabung lagi bersama dengan Mbak Iin Diva Tarot. Hai. Selamat bergabung kembali di tempat yang baru. Iya. Sekarang kafe udah bangkrut. Ya, bangkrut? Iya, kita ganti distro. Oke. Kita disponsori oleh Asla Clothing. Tepuk tangan buat Asla Clothing. Asla Clothing, kaos murah kualitas premium. Luar biasa sekali. Oke, nah In, hari ini kita akan mulai dengan buka kartu dulu deh. Oh, baiklah. Kita tarot dulu. Karena dari pertanyaannya udah ada yang nanya? Udah, dari Oke. penonton di sini dan juga dari saya pribadi sebenarnya ada. Kalau dari pemirsa teman-teman di sosmed belum ada nih. Langsung aja kita tanya. Siapa dulu nih? Dito dulu. Silakan Dito, mau nanya apa? Ini Mbak Iin mau nanya soal kesehatan saya ke depan. Karena kan saya nggak tahu kenapa ini beberapa hari itu insomnia. Khawatir aja soal kesehatan saya gitu Mbak Iin. Lagi banyak pikiran nggak insomnia? Ya mungkin. Tapi ya buktikan dengan Oh gitu, oke. pikiran atau apa gitu. Oh iya. Beratnya. Ada apa? Bonus. Oh. Kayaknya sih kalau di sini sih lebih ke arah kayak ada yang dipikirin kayaknya. Mungkin kayak ada punya target-target tertentu yang pengen bener-bener dicapai gitu. Ya betul. Lebih ke arah situ sih. Jadi kayak mungkin secara alam bawah sadar jadinya kayak berpikir terus mesti apa ya gitu. Gitu sih. Itu salah satu yang ganggu saya susah tidur itu ya. Kalau untuk kesehatan nih Mbak Iin gimana ya? Apakah itu pengaruh banget gitu saya gitu? Apakah cuma Kalau- kayak pikiran doang? Kalau diterusin sih bisa mengganggu kesehatannya ya. Jadi apa ya paling coba agak rileks aja. Jadi targetnya ini ya punya target sih bagus sih, boleh sih. Cuman jangan terlalu diapain ya. Diforsir? Gitu diforsir. Jadi mungkin lebih ke coba ditulis kali ya. Rencananya ini. Jadi dia Bikin nggak milestone. cuma di sini aja gitu loh. Coba ditulis aja. Jadi supaya dia bisa keluar. Ya. Milestone, dibikin ininya, jadi bisa kalau terus diobrolin juga kali sama orang, Ya. gitu. Supaya dia nggak sibuk sendiri pikirannya gitu. Soalnya ini bisa itu sih ganggu kesehatan. Oh. Ini satu lagi boleh nggak nanya nih? Boleh. Boleh. Apa? Ini soal asmara. Asmara kemana lagi? Itu disensor ya? Punya Asmara pacar. disensor. Punya pacar. Apa gimana? Enggak, ini saya mau tanya nih karena kan Asmara kedepannya gimana nih? Wih sedap. waduh. Nggak apa-apa, baik-baik aja. Baik-baik. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih. Apa Ya, akan bertemu dengan sang pujaan hati? iya. Iya, cuman itu nggak perlu jadi sesuatu yang apa ya, yang dijadiin target juga nggak perlu, sambil jalan aja. Karena nanti juga ya ketemunya ya begitu, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Sambil jalan aja. Yang penting apa ya? Kayaknya bagusnya sih lebih fokus ke masalah finansial aja dulu. Oh. Iya. Gitu nanti soal asmara mah itu akan mengikuti kok. Iya. Jadi nggak perlu dicari yang segimananya, santai aja. Cari Akan ketemu yang anak, pasti. cari perempuan yang bapaknya punya kebun 12 hektar. Biar apa? Menyelesaikan masalah finansial tadi. Iya. Bagus itu apa? Terus ada pertanyaan? Silakan. Untuk kesehatan sama asmara aja sih yang mengganggu nih. Oh, oke. Oke. Siapa lagi? Reno Kak. Nah, apa nih? Mbak Iin, saya kan ada rencana mau pulang ke daerah nih untuk bertemu dengan kerabat atau keluarga. Ah, oke. Kira-kira saya bisa nggak bertemu dengan mereka? Ada
ada kesempatan nggak untuk ketemu dengan mereka? Apakah ada jalannya? Kesempatannya sih ada. Cuman mungkin apa yang kamu harapkan gitu ketemu mereka, terus harapannya begini itu yang nggak kejadian. Jadi mungkin perginya sih jadi ya kalau memang kamu mau bener-bener pergi ya bisa aja. Cuman ya di sananya itu tidak sesuai harapan, tidak sesuai rencana gitu. Entah ketemu orangnya apa nggak tahu gitu kan. Cuman ya kayaknya kamu bakalan kecewa aja sih gitu. Kalau dibilang better not to go, Tarot bilang apa? Apa lebih baik nggak usah pergi gitu? Pergi atau tidak? Kayaknya kalaupun pergi ini cuman biar dia lega Puas. aja. Jadi Soalnya kalau nggak pergi nggak apa-apa. Cuman kalau pergi setidaknya lebih lega gitu. Kamu nggak nahan, nggak apa sih ya nggak kayak. gantung. Oke. Oke. Ada lagi? Tidak ada lagi. Moderator. Sekarang udah nggak jadi bartender ya, moderator. Iya. Kasir. SPB. Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Ini yang nanya siapa? Hah? Ini yang nanya siapa? Ini saya sendiri. Oh, lu yang nanya. Jadi beberapa akhir ini terjadilah desas-desus panjang di. Apakah ini bisa sampai tahun depan? Mesti pinter, mesti bisa memikirkan. Kalau misalnya ini kan kekhawatiran adalah bisa sampai tahun depan nggak ya? Ya udah dipikirin gimana caranya biar bisa lewatin terus. Begitu sih paling. Jadi karena memang dari usahanya sendiri. Karena misalnya udah punya kepikiran kayak gitu, ya udah gimana caranya supaya itu nggak kejadian, supaya bisa lanjut terus. Begitu sih kalau di sini. Karena bisa aja terjadi lebih lama dari perkiraan itu. Tasya aja takut dia nanya. Kenapa takut? Nggak gue pikiran gitu ya. Kepikiran apa sih apa yang mau dipikirin? Emang ya kadang orang tuh banyak sih takut. Iya. Enggak takut. Ya apa yang ditakutin gitu loh. Padahal kan justru itu akan setidaknya kasih kita gambaran. Nah, jadi pun misalnya hasilnya jelek ya kita kan biasanya sih kasih solusi. Kartu tarot ada solusinya gimana. Kalau hasilnya bagus ya itu jadiin apa ya motivasi lah. Wah bisa nih, bisa nih. Makanya gitu. kan gue bilang tadi, kalau jelek kita breakdown sampai mana jeleknya itu tarot. Nah, makanya teman-teman nggak perlu takut. Ini sudah gini tau nggak? Tarot trader ini tau nggak kebanyakan dijadiin apa kata serem itu gara-gara film-film Meksiko itu, sinetron. Kalau pergi ke dukun lihat kartu katanya, wah nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Suamimu akan mengkhianatimu, kau akan dibunuh. Akan ada orang yang menyakiti. Aduh, nggak ada yang begitu. Di tarot nggak ada. Thank you Dito. Tidak ada yang jadi begitu. nggak perlu takut lah ya. Jadi pikirin aja kamu mau nanyanya apa, karena ya kalau umumnya tarot reader itu ya pasti dia akan sesuai pertanyaan kamu yang kamu mau tahu apa, gitu. Yeah. Jadi kalau emang dia pun kita bisa tahu sesuatu, paling ya nggak akan kayak tadi lu bilang ya, nggak akan begitu lah. Esmeralda, umurmu tidak panjang. Ada seseorang yang akan membunuhmu. Aduh, ya Enggak. apa ya? Nggak gitu ya. Ada tarot nggak kayak gitu. Nggak usah takut. Kenyataannya kayak gitu. Kalau jelek, minta di breakdown. Cari pencegahan. Iya. Kami tarot reader akan memberikan kayak, misalnya contoh ya ini ya. Mbak, aku tahun ini mau kerja nih. Misalnya tapi kerjanya malam Mbak, bagus nggak? Nggak bagus loh. Kata Mbak In misalnya begitu. Nggak bagusnya apa? Nggak bagusnya apa Mbak In? Nah gimana? Aku udah bingung nih karena ini bener-bener chance aku once of a lifetime. Nah kalau aku ambil gimana caranya supaya aku terhindar? Kan gitu, terhindar dari ramalan jelek itu. Nah nanti In kan bisa breakdown. Iya. Gitu loh. Oh mesti begini, kamu harus hati-hatinya begini, kamu mesti begitu. Itu ada di tarot itu semua di breakdown.
bisa dicari tahu gimana caranya, cari solusinya gimana. Nah, asal pinter bertanyanya. Gitu. Gue kayaknya mesti jadi konsultan bertanya deh. Bertanya tarot. Iya, kebanyakan di sini juga gitu. Aduh, gue bingung nanyanya gimana. Gue udah kasih tahu nih gini. Gimana tadi? Gimana? Gue nggak ini. Ntar kok deh yang bantuin nanya gitu ya kali. Ntar gue konsultasiin lo, nanya Mbak Iin. Oke, selesai ini ya. Kayaknya cukup selesai dulu. Cuma nanti kita terakhir ada punchline kita ya. Nah, cuma sebelumnya kita akan menyambung pembicaraan yang video kemarin bersama dengan Delain. Jadi kemarin gue sama Dela ngobrolin soal tarot, zodiak dan sio. Zodiak nah, ini dan adalah sio. part keduanya, karena gue bilang nanti part keduanya bersama dengan Mbak Iin di Fatarot. Ya, jadi kemarin teman-teman udah sedikit dapat gambaran tentang sio kan. Kemarin gue udah ngomong soal cocok nggak cocok, terus sama satu cocok tidak cocok, satu lagi disebutnya pengkhianat atau ketidaksetiaan sio yang dengan sio lainnya. Nah, hari ini kami akan bahas tentang apakah ada kecocokan dengan zodiak. Ya, kalau ini di breakdown saya yang saya pelajari, teman-teman, ada nggak ada? Ya, contoh, macan, sio macan, kelinci dan naga itu masuk ke Aqua, Pisces, Aries. Ya, sio ular, sio kuda dan kambing, Taurus, Gemini, Cancer. Sio monyet, ayam dan anjing masuk Leo, Virgo, Libra. Oke, dan babi, sio tikus dan sio kebo masuk ke Scorpio, Sagi dan Capricorn. Ya, gimana cara menghitung ini? Sebenarnya metode ini sudah tidak dipakai lagi lama. Cuma ada beberapa ahli astrologi masih pakai. Kalau saya pribadi, saya sudah tidak pakai cara ini. Karena ada sedikit miss ketika kita bicara menyamakan antara sio macan dengan Aquarius. Soalnya ini kan kita bicara bintang. Iya, beda dasarnya. Nah, beda dasarnya. Nah, itu dia yang pengen gue share hari ini sebenarnya adalah perbedaannya nih buat teman-teman ya, perbedaannya. Jadi kenapa gue nggak pakai lagi cara tadi, dan juga beberapa ahli astrologi ada yang tidak pakai lagi karena ini bedanya. Ya, jadi sio dengan zodiak, bedanya apa sih? Sio lebih tua 5.000 tahun dari zodiak. Ya, jadi bangsa Babilonia menemukan zodiak lalu dibawa oleh orang-orang Mesir dan Yunani. Akhirnya jadilah nama-nama baru, itu zodiak. Zodiak digunakan oleh para petani ketika itu untuk melihat kapan waktu tanam, kapan waktu panen dan lain-lain. Nah, kalau sio itu lebih kepada per tahun hidup manusia lebih kemana. Tapi dibilang bisa lihat untuk panen bisa. Ya bisa, cuma sionya bukan lebih ke tahun, tapi lebih ke lambang 12 lambang binatang ini lebih ke bulan. Seperti itu. Nah, kedua bedanya apa? Sio dihitung per 12 tahun dengan 12 posisi yang berbeda ketika planet Jupiter duduk sehubungan dengan poros bumi untuk tahun tertentu. Ya, itu adalah lokasi tanda sio yang berkuasa di tahun tersebut dan juga lokasi energi di tahun tersebut. Jadi orang Chinese itu melihat dari Jupiter karena planet Jupiter dianggap planet yang suci oleh orang Chinese. Nah, disebutnya Tai Sui. Nah, si kedudukan planet Jupiter ini ketika berada di dia bersama dengan poros bumi ini kita, nah itulah dimulai sio. Iya. Gitu. Jadi sama juga seperti lihat bulan ya. Zodiak berkaitan dengan posisi bintang-bintang dan planet-planet relatif terhadap bumi dan bulan, karena zodiak itu dilihat dari konstelasi
12 ini ngiterin bumi. Itu dilihatnya dari situ. Jadi cara menghitungnya jelas berbeda, tapi masih sama artinya. Ya, karena masih memegang pada 4 musim. Oke, nah ini masuk juga ke alasan saya berikutnya. Shio juga ditentukan oleh unsur seperti logam, air, kayu, api, dan tanah, 5 unsur. Dan zodiak juga ada unsurnya, api, tanah, udara, dan air. Dia ada 4. Api, tanah, udara, air. Itu yang menentukan 4 elemen ini. Tapi Chinese, zodiak, astrologi China, mereka pakai 5. 5. Ada logam. Ya, ada logam, plus logam. Logam, air, kayu, api, dan tanah. Nah, yang terakhir alasannya adalah bedanya apa? Zodiak tidak bisa hanya ditentukan oleh sun sign. Ya, jadi ini sering nih yang gua ngomong. Misalnya, dan juga banyak customer atau teman-teman yang komplain kayak misalnya, oh lu Taurus tuh gini-gini orangnya gitu. Terus mereka nanya gitu, yang orang-orang kritis nih, temen gua Taurus nggak begitu kok, nggak kayak gua sifatnya, atau apa yang lu ngomong tuh beda tuh sama temen gue. Ya iya, karena beda, karena nggak bisa lihat hanya dari sun sign. Sun sign itu kan yang secara, oh lu lahir tanggal berapa, bulan berapa, itu sun sign. Ya nggak, oh Taurus, Capricorn, Gemini, apa segala macam. Nah, banyak faktor yang mesti dilihat juga ketika menentukan karakter dan sifat seseorang. Ada lagi yang namanya moon sign sama rising atau ascendant. Ini juga menyebabkan kenapa seseorang ini, seperti tadi gue bilang, seorang Taurus sifatnya berbeda dengan Taurus yang lainnya, karena ketika dia lahir, jam berapa dia lahir, itu menentukan. Dan juga belum lagi ditambah, ini kalau saya di astrologi belajar namanya house dan midheaven. Ini dihitung dengan secara seksama itu. Dari 1, 2, 3 sampai 12 house, midheaven di mana, ketika lahir lu ada di mana, mana. Nah, ini benar-benar bisa menebak atau menentukan karakter seseorang secara detail itu di situ, di zodiak. Ya, makanya jadi kalau ada orang bilang, gue nggak percaya zodiak, ya dari mananya dulu. Ya, nah, kalau cuma bilang umumnya begitu ya iya. Paling itu ya, karena yang misalnya, oh si Libra tuh begini, itu kan cuma dasar aja. Iya. Karena ada hal-hal lain yang menentukan juga. Iya. Gitu. Jadi antara satu Libra dan Libra yang lain, paling dasarnya ada sih miripnya. Cuman sisanya ya beda. Sisanya beda. Makanya kayak kalau maaf ngomong nih ya, kalau gue lihat konten kreator di TikTok nih yang astrologi, ada beberapa ya, nih maaf nih, ada beberapa langsung ngejudge, gue nggak suka. Misalnya dia bilang gini, ada pertanyaan gini, Kak, si yang nanya cewek nih, Kak aku Pisces, cocok nggak sama Sagittarius gitu. Terus dia langsung bilang, oh kamu cewek ya, oh dengan cowok Sagittarius ya nggak cocok, kamu cocoknya dengan ini dengan cowok ini. Gue langsung yang, what the hell, lu belajar astrologi di mana? Di internet, gila lo, itu nyesatin orang, wah gue bilang langsung kayak bahaya banget. Padahal paling yang nggak cocok ya mungkin ada ketidakcocokan. Cuman kan ya kita lihat dulu orangnya gimana, gitu loh. Karena memang masih bisa ada hal-hal yang bisa ditoleransi kok. Itu, makanya masih ada moon sign, ascending, itu banyak banget. Makanya kenapa teman-teman juga ketika bertanya kepada seseorang yang merasa dirinya astrologer atau ahli perbintangan zodiak ini, pastikan dia adalah belajar, bener-bener belajar, ya. Bukan hanya dia baca buku atau dia baca dari internet, itu berbahaya sekali, ya. Jadi harus betul-betul dia belajar astrologi. Karena makanya kenapa kami berdua disebut konsultan, nggak hanya embel-embel begitu aja. Kita tuh membuat orang itu untuk bisa mengerti dulu tuh, ada sebenarnya ada bahasanya tuh, cuma gue lupa. Kayak gini loh, kayak misalnya nih, apa sama zodiak apa gitu. Di zodiak itu pada secara umum dia nggak cocok gitu ya. Terus kita langsung bilang, oh ini nggak cocok. Cuma kita lihat nggak cocoknya apa sih? Oh sifatnya si ini begini, sifatnya si ini gini. Nah paling kita harus kasih tahu. Ya paling kalian ya dikit-dikit berantem, hal-hal kecil. Kadang ada kok orang yang berantem melulu tapi awet-awet aja gitu kan. Bisa aja gitu loh. Atau oh kamu nggak bakalan betah sama
sifat keras kepalanya. Kalau kamu mau itu, kamu harus bertoleransi dengan itu, bisa enggak? Ya, Nah, kayak gitu-gitu aja sih paling. Nggak cocoknya karena itu. Kenapa kami disebut konsultan? Ya gitu, tempat untuk berkonsultasi. Jadi nggak ada yang bener-bener straight. Ini nggak cocok, udah nggak usah, jangan, nggak perlu tadi ya. juga kan, ketika tarot kan, ketika ada masalah tidak, seorang tarot reader atau seorang konsultan tarot yang berpengalaman, yang benar-benar sekolah, itu kita akan dijabarkan. Oh ini nggak bolehnya ini. Nggak bolehnya karena itu, karena A, karena B, karena C. Nggak, udah gitu doang. Enggak. Kita justru disebut konsultan karena kita mengkonsul, kita membuat kalian itu bisa mengerti, gitu loh. Karena tidak ada sesuatu hal ini di dunia yang baku, gitu. Enggak. Begitu juga dengan astrologi. Nggak bisa kita cuma bilang, oh lu sama ini nggak cocok. Terus Kak, kalau cewek Sagittarius cocoknya sama apa? Oh sama ini. Kayak itu terlalu immature gitu, kayak terlalu apa tuh kalau orang keguguran itu kandungannya. Iya. Prematur. Bener, maaf, prematur. Terlalu prematur kalau langsung dijudge kayak gitu ya. Jadi ingat teman-teman untuk selalu lihat dulu ya, jangan langsung dengar kayak oh dia terkenal nih, dia udah jadi selebritis atau dia jadi apa. Nah, terus kita langsung yang udah kita percaya aja sama dia gitu, jangan. Jadi kita mau PDKT ya, waduh zodiaknya itu lagi nggak cocok, gue nggak jadi. Kakak katanya dengar itu nggak cocok loh, udah lu jangan sama dia gitu. Dia kan emang begitu, belum tentu. Kita harus pahami dulu pasangan kamu, makanya dikonsultasikan, dipahami pasangannya dari berbagai macam sudut. Di dunia astrologi itu atau di dunia tarot bisa dibedah, ya kakak-kakak, adik-adik, cocoknya ibu-ibu, kenapa bapak-bapak gitu loh. Nah. Siapa tahu kan bisa ditoleransikan. Nah itu dia tadi ya. Nah sambung lagi tadi saya bilang masih ada. Nah Sio, kita balik lagi ke Sio. Sio ada yang namanya Pazi atau 8 pilar. Untuk menentukan dari 8 pilar ini dilihat yang elemen dengan Sio itu saling berhubungan dan kita bisa melihat di situ, kita bisa menentukan sifat atau karakter dari seseorang dari situnya, gitu. Jadi itu dia tadi beda-bedanya dan cara-cara dari masing-masing metode untuk melihat sifat seseorang melalui astrologi dan tarot sebenarnya, begitu. Oke. Oh ya. Karena ini nanti tayang sudah Libra season, ya kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua Libra dan selamat datang di season Libra yang akan lebih imbang sebenarnya. Lebih kalian juga akan lebih tenang, lebih nyaman di season Libra ini sebelum kita menyambut season Scorpio yang agak gimana-gimana. Enggak gerasa-gerusuk setidaknya Libra ya. Lebih banyak pertimbangan. Benar. Jadi kita akan mengalami selama 1 bulan musim yang agak tenang sih. Enggak galau. Bukan galau, lebih apa ya? Lebih banyak pertimbangan aja. Beli nggak ya? Check out nggak nih? Gitu. Iya. Jadi lebih wise enough di Libra. Nah, terakhirin, nah ini dia tadi yang saya bilang di punchline. Di punchline adalah jadi ada satu penonton gue di TikTok menantang gue sama lo sebenarnya. Apa tuh? Dia bilang begini, Kak Felix kan sering nih katanya, Kak Felix sering nih ngomong begini, menebak ini apa segala macam. Bayin juga katanya saya udah lihat nih di Kasino Podcast begini. Ini lagi seru nih bang, tentang jadi gini, tanggal berapa ya, Oktober tanggal berapa gitu saya lupa, 12 atau berapa, Pak Anies Baswedan sudah selesai tugas saja sebagai Gubernur DKI bersama dengan wakilnya Bang Rija ya, selesai. Jadi pemerintah akan menunjuk PJS, pejabat sementara, sebagai Gubernur DKI menggantikan Pak Anies dan Bang Riza. Nah, gue sudah mengantongi 3 nama yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri ke DPRD telah memutuskan 3 nama calon pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta yang akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri akan menyerahkan kepada Presiden untuk menentukan. Nah, ada 3 nama nih. Kita akan lihat dari sisi lo dan sisi gue secara tarot dan secara astrologi.
Nah, mau lu dulu apa gue dulu? Gue sih maunya kayak gini, males gue. Namanya juga kita prediksi. Nggak suka gitu ya. Hal kayak gitu gue paling nggak suka. Nggak suka. Nggak apa-apa, namanya prediksi. Kita lihat aja dulu. Oke, terus gimana? Nah, ada 3 nama. Namanya Pak Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden. Itu yang nomor 1. Nomor 2, Marullah Matali, Sekretaris Daerah DKI. Nomor 3, Bahtiar. Pak Bahtiar adalah Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri. Nah, secara tarot, menurut lo siapa yang akan ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai PJS? Pak Heru Budi Hartono. Terus yang kedua? Kedua, Pak Marullah Matali. Ketiga, Pak Bahtiar. Yang ini nggak pasti. Kemungkinannya sih yang pertama ya. Cuma nggak tahu kenapa, gue kok feelingnya kesini ya. Ibu hampir sama sama saya. Kenapa? Iya, ntar saya jelasin deh. Ya karena ini entahlah, kalau dicocok logikan antara apa yang gue pikirkan sama kartu, karena ini repot aja dia. Kan kartunya kartu repot, kartu capek, ngurusin banyak hal yang ribet, yang ngurusin sesuatu yang berantakan. Oh, lu anggapnya begitu? Iya, mungkin kan karena orang udahan gitu ya, taruh barangnya berantakan atau gimana. Dia yang ya banyak hal yang dibenahin lah sama dia. Terus kalau Pak Heru, ini kan dia ada apa ya? Ada hal-hal yang bikin dia nggak bisa ke mana-mana aja nih. Ada keikatan something gitulah. Nah, oke. Kalau dari lu gini nih ya. Ya, antara Pak Heru atau Pak Bahtiar, tapi lu melihat bahwa Pak Bahtiar yang kemungkinan lolos jadi PJS. Ya mungkin. Oke. Nah, kalau dari gue, memang gue tidak ada feeling Pak Marullah bisa terpilih. Ya, karena kebetulan beliau ini ya, kalau secara astrologi ini ya, saya sedikit jabarkan buat teman-teman. Pak Marullah ini. Pak Marullah itu yang pertama tadi ya? Pak Marullah kedua. Oh, yang kedua. Nah, tadi lu tarik kartunya tuh. Pak Marullah itu dia unsurnya kayu dan juga dia sio ular, sama dengan Pak Heru sebenarnya. Cuma Pak Heru dia mempunyai bintang yang bagus didukung karena dia lahir di hari kerbau dan di bulan tikus. Oke. Ya. Nah, ini yang menyebabkan dia, dan juga ketika dia lahir Pak Heru ini posisi Jupiter dengan Merkurius itu hampir sejajar. Jadi ketika pemimpin Jupiter sebagai pemimpin dan Merkurius sebagai komunikasi, dewa komunikasi, beliau bisa lebih masuk secara omongan Pak Heru ya, ketimbang Pak Heru yang pertama. Pak Heru yang pertama yang tadi ini. Nah, Pak Maruli ini dia agak repot kalau gue lihat, karena juga Pak Heru Pak siapa nama, maaf, gue jadi lupa. Pak Marullah ini sebenarnya bagus, cuma belum saatnya sih, karena tahun ini dia juga ada dia sio ular, tahun ini sio macan juga, dia kayaknya bakal gampang dikhianatin gitu. Jadi chance-nya kalau gue bilang kecil. Kalau Pak Heru, walaupun dia juga sio ular, tapi Pak Heru unsurnya logam, dia lahir di hari logam. Nah, pemilihan Oktober ini kita masuk musim gugur. Ya, musim gugur logam kuat, air pun kuat. Jadi kemungkinan dia terpilih besar. Ya, namun ini nih ya, Pak Bahtiar ini adalah kuda hitam yang cukup ini buat gue. Pak Bahtiar, kalau menurut info yang saya dapat, beliau lahir di hari tikus, di bulan kerbau, tahun tikus. Ya,
Sayangnya tahun dan hari dia bentrok. Dia fuyin. Kalau di dalam bahasa astrologi Chinese tuh unsurnya sama. Nah, ini mengakibatkan akan ada akan ada sedikit ketegangan di dalam rumah tangganya Pak ini. Nah, cuma ini ramalan ya, sekali lagi dia hanya ramalan, hanya ini. Beliau punya bintang yang bagus, Bapak ini, ya. Dan juga dia terkenal di kalangan media, wartawan, karena beliau cukup dekat, karena memang beliau ada bintang pertemanan yang kuat, dan dia penganalisaan dia kuat, dan dia punya kepemimpinan yang kuat. Dan Pak Bahtiar ini, dia punya satu bintang yang cukup, bukan cukup lagi, ini bagus banget bintangnya. Dia bisa dia memang kayak ditakdirkan untuk nge-replace sesuatu. Gitu. Jadi kayak mengisi transisi itu memang dia mengisi transisi punya. Jadi kayak memang kalau tadi Iin bilang bahwa Pak Bahtiar ini kesan dalam tanda kutip tukang cebok ini. Iya, ini jadinya yang ngomong tukang cebok. Iya, jadi tukang bersih-bersih, karena tadi yang bilang kan, dia akan membersihkan sesuatu yang ini. Ya, karena dia ada bintang itu. Ya, bukan jelek-jelek loh, itu bintang bagus. Dan ini makanya gue bilang kenapa kuda hitam, karena dia akan menjadi penentu. Orang kalau kita lihat secara garis ini, Pak Heru nih, tapi dia bisa masuk karena bintang ini. Kalau dilihat secara unsur, sebenarnya unsurnya air. Macan ini macan air. Dengan tikus tidak masalah, tapi bermasalah di tahun ini. Maksudnya dia dilahir di tahun tikus dan di hari tikus ini yang jadi masalah buat dia. Dan kerbau adalah sahabat tikus, dia bisa membantu. Makanya gue bilang tadi, dia akan menjadi kuda hitam. Tapi kalau ditanya chance paling besar siapa, gua masih yakin Pak Bahtiar. Chance paling gede karena dia bintang ini, ya. Atau yaitu Pak Heru. Lu gak sama lu? Sama banget, sama. Makanya begitu lu tarik Pak Maruli, aduh gila sama banget. Chance-nya gede nih dua ini. Jadi kalau kita lihat background-nya juga, ini mungkin Iin belum tahu, background-nya Pak Heru adalah, dulu beliau adalah wakil Pak Ahok. Ketika Pak Ahok mau maju ke kompetisi, tapi harus tidak pakai jalur partai, Pak Ahok mengambil Pak Heru. Begitu dia harus dengan partai, baru Pak Ahok ngambil Pak siapa namanya, yang orang PDIP itu, gue lupa mulu namanya loh. Ya itulah. Bapak itu, Pak Kubis, ya diambil itu, gitu. Jadi memang ya cukup inilah ya, kita lihat aja nanti ya siapa ya. Ya kalau mungkin saya sama Iin sependapat, kemungkinan besar Pak Bahtiar yang bisa dapat. Kalau lihat dari secara ini ya. Cuma kalau secara diuntungkan oleh segala macam kondisi alam, memang Pak Heru. Ya. Jadi dia kayak entahlah, kalau di kartu sih kayak ya dia sih kalau didelegasikan dia nggak nolak gitu loh. Pak Heru ya. Ya, karena dia punya kemampuan sih, kapabilitas yang bagus. Oke, nah kita sampai situ dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan tapi lihat. itu gue nggak ngerti kenapa sih hari ini lu pakai baju kayak begitu sih? Oh, ada kecoanya gitu, geli gue. Ini pertanyaan sama seperti ini. Jadi ini adalah dari mana baju kok? Kaos kecoa? dari Asla Clothing. Oh, sama dong berarti sama ini juga ya? Asla Clothing. Asla Clothing ya, seperti yang di sini ya, sponsor terus kita. Kenapa kecoa itu apa? Kecoa Golden Cockroach ini filosofinya adalah hiduplah seperti kecoa. Walaupun dia dibenci, dia tidak pernah balas benci. Dia tetap membantu. Tapi dia terbang loh, Pak. Ya. Itu geli itu. Itu yang perempuan doang. Ya. Yang laki enggak. Yang perempuan aja. Yang perempuan, karena dia kan memang harus membawa telurnya terbang. Makanya begitu dia terbang, ya karena perutnya merah. Itu telurnya. Iya, itu dia. Nah, makanya filosofinya ini ketemu gara-gara bersama dengan bos kita itu, Asla Clothing, tentang kecoa mas. Jadi hiduplah seperti kecoa.
yang bermanfaat dari zaman dinosaurus sampai sekarang dia masih hidup. Badai nuklir dia masih hidup. Dan bentuknya masih seperti itu. Dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang dia nggak berubah. Dia termasuk dinosaurus yang kurang dihargai tapi perannya sangat penting di dalam ekosistem. Untungnya ukurannya segitu ya? Ya. Coba kalau dari dulu nggak berubah, tetap segede dinosaurus. Nah ini zaman sekarang nih hati-hati. Ngeri lagi. Kalau dia bermutasi seperti filmnya apa itu dulu Mimik itu Mbak, udah kelar ya. Itu mengerikan ya. Itu sebenarnya filosofinya jadilah seperti kecoa. Apalagi kalau dia warna emas. Gitu. Itu dia. Ya jangan lupa teman-teman kepoin IG kita Aslah Clothing. Ya. Oke. Kalau begitu terima kasih In hari ini. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, juga di komen di bawah ya buat teman-teman. Sekali lagi saya ingetin buat teman-teman yang ada usaha kafe, restoran atau ya warung lah ya, makanan apa. Silakan rekomendasi aja di sini di kolom komen sini boleh ya. Kami akan dengan senang hati datang ke tempat Anda atau tempat saudara atau teman yang Anda rekomendasikan, dan kami tidak minta bayaran ya, gratis kita akan buatkan asal kita bisa syuting di sana dan kita bisa tes review makanannya secara jujur. Kami akan dengan senang hati datang dan kami bayar ya, kami bukan konten kreator miskin yang minta gratisan ya, kami akan bayar. Ya, kami bayar, tenang aja Anda tidak akan keluar uang sepeser pun, bahkan Anda akan mendapatkan satu video yang begitu indah dari Casino Podcast buat promo tempatnya. Ya, tapi masih di Jabodetabek ya, jangan jauh-jauh ya. Jauh, kita duitnya juga belum cukup. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Dah. Bye-bye.